kaitannya masalah sholat maupun apa yang menjadi mungkin ada rencana atau unek-unek kita dari rumah yang ragu kita akan kerjakan. Mari tanyakan langsung kepada Bapak Ustadz kita, insya Allah semua pertanyaan kita baik lewat HP maupun media lainnya akan dijawab oleh Bapak Ustadz. Nah, untuk sesi pertama 3 orang, marilah kami mohon kepada bajang temengaji yang hadir, baik yang hadir di sini di tengah-tengah kita, peserta KKN kita dari UIN Mataram yang sedang menjalankan tugasnya KKN di desa kita, alhamdulillah berjalan dengan baik. Marilah kita buka sesi pertama, tahap pertama untuk pertanyaan 3 orang. Silakan, tafadhol. Kami mulai dari pertama penanya. Silakan. Terus. Berusaha sini mana nerima ala kadari berbanding sah-sah ngelawal macam bui wahli piringmu. Terus si pertama, yang pertama untuk bertanya silakan. Siapa? Bang Dedi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan gede. Nalui, nah beri gede. Terus ngombe hukumna begoncangan kerja cewek teh. Sementara mereka luwe dawahin itu karena bukan muhrim lagu orangnya nempel dan atas bunda. Bangga ini uruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, 3 orang untuk sesi pertama. Ya, tinggal 2 orang. Yang kedua siapa, silakan. Kasih itu Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe apa tegawe andi terusuk ganti sholat. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi bilang kan takbir dong wahanyuk ya, sedangkan kita dang ternyebut la ilaha illallah ya apa masih iman berepek biasa-biasa rasa kenapa. Iya. Terus sahabat Nabi kan namun ceritayang kadang bahkan sampai pingsan ya. Nah ini ke nanti terusuk sholat kira-kira. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila terakhir yang ketiga untuk sesi pertama. Silakan. Terus Mas Hendro, Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan jadi kan biasa lalu sembahyang kanggo tunjuk anak kan. Lagu ini kan para tante beberapa sekira gitu gelidung le pas dengan si sembahyang kira-kira beberapa umur pira kayak gue tebusin jauh nanti aman kan si sembahyang kan ya kan ya wah ya jadi terima kasih 3 penanya Pak Ustadz. Jadi yang pertama, penanya pertama, apa hukumnya tanggonceng cewek sedangkan ente marah-marahnya bukan muhrim lagu nempel maraten soplat halon pas aku nempel lu kena Pak Dedi. Si kedua ngombe parana usaha kita husuk di dalam sholat ino. Jadi pada pada zaman Nabi ino berupaya sedangkan menjebut naragadang wah hanyut ya. Nah jadi engka tina husuk ngombe apa negawe. Terus si ketelu ngombe hukum terjauh anak kode dan pira batas umur terjauh anak kode atau berapa batas kecilnya anak yang kita bawa sholat. Silakan 3 penanya Pak Ustadz, kami mohon dijawab. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan pertama itu bagaimana hukumnya dengan hajat jawab uang badaka itu apa? Tak ada punya waktu. Hah? Apa? Nah, memang kalau
banak Allah. Nah, memang dalam Islam itu santer si menjaga dengan nina. Jadi Islam itu kalau kita lihat santer Islam itu menjaga kehormatan semua orang, nina ataupun nama. Nah, termasuklah itu perempuan itu sangat diperhatikan dalam Islam. Nah, maka oleh karena itu amun agama Islam doang santar sina merhatian dengan nina no, maka kita juga perlu jaga. Itu nata jaga masih kan. Yang puna sebenarnya mau ditanya di jaga pandangan. Hirina jaga penampilan. Aku kadang penampilan aja nak pandangan tuh. Penampilan dulu. Bingung nih, bahaya nol ngomongin sebut tadi. Nah kalau ada mondek kita anu kan, aku kita teh dosa ya, artinya dengan segi begita doang wah, bega semua larangan no, apalagi lebih dengan ini. Maka amona ndek narak hajat darurat janaba ndak kan aku mana darurat janaba ini baru ndek nang bembe mana darurat dia misal berani tani ngojek aku kan kasih nak dengan anak atau keteang lu boleh gundak ke depan ndek kanggo dengan nang darurat itu artinya memang anu kan nah ya ini kurang lebih. Jadi kalau Islam itu santer sinan jaga dengan nina, maka iten nah jadi orang yang beragama Islam, seorang muslim, kita jaga perempuan juga. Kalau segi memandangnya aja santer bega seremna laranganna, maka apalagi lebih dari itu membawa anak orang si ngono-ngono nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara orang khusyuk dalam sholat? Nah, jadi memang cara khusyuk dalam sholat ini dijelasin kan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat ini jelasan di Qurannya memang berat sembahyang ini kecuali ada bagi dengan si khusyuk. Mun dengan si khusyuk itu ya nah karena belo dek terasa. Mara misalnya memang lendi Imam Ahmad bin Hambal ini bilang kalau 300 rakaat bayar aku dek terasa kenapa nikmat itu jadi 20 telu arah dan bolong tarawih HP lima waktu kan kadang nih tak mau lepas dan ada yang ke nah kenapa para ulama. Jadi pertama kita ketahui khusyuk ini sebenarnya hadiah dengan Allah Ta'ala. Lengan temu hadiah ini biasanya dengan si hadiah ini dengan si kereng gawe kalau ini pun hadiah. Dan ini gini hadiah dengan amun de kereng gawe artinya omong kosong misalnya mau narak dengan milih bayang khusyuk aku dek bayang ajaib. Jadi sekali lagi khusyuk ini anugerah dari Allah bagi orang-orang yang benar-benar menjaga model sholatnya. Angkat para ulama macam-macam cara ngajari cara khusyuk. Pertama arah ulama pada itu pengana perhatian lengan awal tawudu untuk perhatian nggak tinggal nada bagus itu wudu. Ya bu mun Sayyidina Ali di berwudu putih kuning ya karena kalian semerat lagi sembahyang. Kang anu kesaking anu imanna para sahabat. Nah, jadi dari wudunya kita perhatikan, benar bagus perhatian. Kemudian ketika gerakan sholat tetap perhatian, bagus-bagus gerakan tak kena ke penting. Kemudian apa ranana baca yang ada pete kejek arti apa bacaan apa. Nah, mun wa ino jana serah wa tiba Allah Ta'ala. Kedua, kadang cara para ulama akan khusyuk mana pina inu sholat si terakhir seolah-olah wah tambayar atau mati inu mana pihak sholat terakhir juga insya Allah khusyuk itu
karena takut kita kering menjak mati wah. Kita aja mau berada dengan si yang lalu misalnya ada haji bapak no dengan awal siapa bekal kumbe karena lagi musafir jauh maka ngano masih takut ya mungkin dia nemelegin sakit kono maka ngano masih mun tameli khusyuk teringat perjalanan menuju negeri akhirat si jauh luar biasa. Nah ini kak lagu ingat khusyuk ini berdang tingkatan dengan tingkatan khusyuk paling pertama di tingkatan pertama khusyuk ini di antara nah ini di antara tingkatan khusyuk ini sampai diingat lagi dekatnya bayang diingat ini kita kan ingat betul dekatnya. Nah ini tingkatan luar biasa kan sekejap kurang lupa Allah Ta'ala parana sembahyang batal ini tingkatan pertama ini. Tingkatan yang kedua bawayang. Nah, jadi bawa yang kelas. Mungkin kamu ada tingkatan kedua, yang penting cukup rukun syarat, sembahyang gawe khusyuk wae. Nah, tingkatan itu kayak itu orang itu ini. Yang penting gue rukun syarat gawe itu sembahyang sah wae itu khusyuk wae. Angkan di cara tersang ditemu khusyuk full dalam sholat maka arak seilangan temali apa ini tak lupa sembahyang secara berjamaah insyaallah gawe ini jana itu full dan mutabahale full dan khusyuk kumbe madang beli borongan jadi narak misalnya dengan sembahyang jamaah pesatak sekat luwe misalnya saya khusyuk seleputi itu khusyuk insyaallah. Nah itu cara tadi jadi tingkatan khusyuk itu beda-beda ke angka mau mereka kelas-kelas itu aja yang penting cukup rukun syarat khusyuk ini ada yang juga dua cara ulama-ulama itu insya Allah terasa tidak membayang. Nah kurang lebih pertanyaan berikutnya tentu ini kadang anak dengan mutajub anak paling masjid pura aja kadang jadi karena ibu jorak dan sebagainya maka sebenarnya pira aja umurnya bayangin apa tujuan di masjid kendak ngorayang kira-kira pira. Nah si pertama babaya ini kan dia nama dosa dakak nengawi dosa ruwata nanti nulak berdosa babaya ini pertama artinya sebenarnya dakak ngorayang di masjid secara agama dia nulak berdosa mana babaya aku mau dia bajar di masjid jana kemajalan nah beda. Nah artinya ita ida badai jadi penduduk masjid tuh menarak pebek bajorak tak larangan aku ada yang cara pada nah lakukan kadang hilang dari takaju anak tekan mengganggu dengan dan sebagainya maka pira umurna karena tahu baginda Nabi tahu yang bayang tekin si babuah semuanya sujud jadi sujud maka kita sih sahabat ngani masih balik ke sujud kita baginda Nabi masih sujud artinya baginda Nabi wah bapu beliau ibajik nurut bayang daripada karena bahasan tebak pejorak ajik tapi raja umurnya memang muntah kita lagi kita darah batasan umur aja darah lagu intina ndak sampai ganggu dengan lain kira-kira pira umur itu tokna mutabala ndak itu 5 ki dana to anu 15 aja balik koi no bebea ya mungkin mungkin 2 tahun atau 3 tahun kan bawa ya ndak orang ini je tangan nah kau kadang-kadang gak lincahan dah jadi kan tergantung memang di narak batas di dalam kitab piru lagu sebutan intina ndak mengganggu dengan lain lagu marai guru sekalipun mengganggu dalam hukum Islam memang dek nagen salah kebain karena dek naman balik kan. Nah jadi intina umurnya ndak mengganggu dengan sembahyang dek kata jadi ndak terganggu dengan karena gerakan dan modelnya leka langan kebain pada masih tadi masjid tidak sampai ganggu dengan kita misal ya ke senger ke di masjid tidak macam-macam
Kajian Al-Quran khudu zinatakum inda kulli masjidin kan. Tanding masjid ini pakai pakaian yang ya itu mungkin yang bagus lah. Jadi mudah-mudahan baik jadi palang dengan ndak kan ndak. Jadi begitu ya kurang lebih. Alhamdulillah untuk tahap atau sesi pertama sudah dijawab oleh Bapak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab sesuai dengan pertanyaan para hadirin hadirat jamaah pengajian pada malam hari ini, menjadi bekal kita menjalankan ibadah sehari semalam yang 5 waktu, dan menjadi modal kita kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zedan tadi masalah umur itu Pak Ustadz, liwat lempu ini 15 cadorang jamaah itu udah jorang 15 tahun lebihan lu firman itu kan udah 15 tahun kok bajora aja keanggu no ini Pak Edan kira-kira para anak lahendro baru no. Nah jadi tidak masalah. Nah untuk tahap kedua silakan 3 orang sebelum Bapak Ustadz menjawab pertanyaan lewat Facebook maupun lewat WA maupun lewat lainnya. Silakan untuk sesi kedua 3 orang. Nah, setelah ini dijawab nanti oleh Pak Ustadz baik lewat HP maupun lewat lainnya. Silakan untuk sesi kedua 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dan. Jadi mohon maaf terkenal dengan cerita sedikit ini. Silakan. Jadi Mas Antale itu negeri seberang layak kan? Johor kan? Kurang. Diulang nyebutan. Jawab beruli kan? Kebetulan nih ya lek, wah terlihat acara kan debater nih kan. Nah lagu itu le perjalanan ini, ndek rezeki. Kepeng lah ini 100 ringgit beda beli nanti. Nah kan tahu apa ampun tulang itu kumpul ini tiba-tiba arak batur beketuan arak yang kita kepeng putri beru padahal itu ngambun nih lagu tedok itu ini masalah. Nah lagu isi nerame no ndek sambal anu jangan apa rana badak ya aku ngambun neke simpan tenang ini insyaallah arah jenis atakin ganti ngenokan sesuai sampai minggu rubin baru diingat ini ampun tepeta nomornya ampun tangan pada ya teh anggap terdiri keberotan pas temada ini alhamdulillah ilasannya ya nah jadi selama pesi nganu ini kira-kira tetap ke dosa jariah ini Ustaz mohon ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya untuk yang kedua penanya kedua silakan sebelum kita ini Pak Guru Pak Saipudin silakan kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai takbiratul ihram Ustaz, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa takbiratul ihram itu wajib dilafazkan ya. Nah, bagaimana jika takbiratul ihram itu tidak kita lafazkan pada saat kita akan ruku dan sujud? Sekian dulu. Yang terakhir ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun taruku itu embe julu turun apakah huma pelutut kan soalnya dengan toaan itu kita bertiang sembahyang anu ruku. Ya ruku. Seperti yang dalam toaan kanu huma doang julu turun di pelutut. Mohon dijelaskan. Sujud. Alhamdulillah Pak Ustadz untuk sesi kedua 3 penanya. Pertama Muhammad Zedan ngumbi hukumna wah nangabun kepeng lagu wah 2 tahun di Malaysia wah
kadu yang belajar guru bin dan telepon dengan anu abi lasang iya kan tak ada nih lasang menjawab noah nah kau selama di neman nyuruh ganti ke nganang kita batur ngumbe teh no perjalanannya jariahna dosa no maksudnya. Nah si kedua ngumbe gue lepas takbiratul ihram merangkap Pak Guru Pak Sep. Yang terakhir ibu bertanya ngumbe hukumnya nejuan umano di otak no si sujud no niki. Mohon penjelasan Pak Ustadz, kami silakan. Oke, gini. Si pertama, enam jujik. Ini nama aja dulu. Pertama, yang namanya barang temuan, barang sidai telilangan, inomun bahasa kitab fikih ino lukotah bahasa. Lukotah itu artinya barang sidai tinu, sandi tidak HP, tilangan, ino lukotah. Nah, dalam kitab fikih itu dijelaskan kalau yang namanya barang lukotah, barang temuan yang kita temukan, kalau itu barang yang tahan lama, misalnya kepen, emas, misalnya atau apa sih tahan lama, no? HP, no? Misalnya no? Maka kalau modelnya seperti itu harus umuman selama 1 tahun, baru terganggu nggak dulu. Ini pertama ini nama yang kau. Kemudian kalau itu barang yang ruang tadahannya ke sampai deswe anu kan deswe murah, maka kalau barang yang modelnya seperti itu kanggo da kalau orang lagu da niatan ino misalnya niatda agan jamak munara meta siap ida berganti. Ini yang mau barang sih ndik tahan lama si ucap si dek mereka misal makanan mau sabu kan di nesui umur artinya mau ditabaca kalau orang. Nah laguan kadang kita kan beda itu model teh mau nalue kayak pengen trik kok jana pasti serkode sebut langsung satu misalnya dek rezeki nomplok lagu mana dua iya aja taman dekat di masjid tuh kebalik ya iya mulai jana nih nggak model tuh no mana dua iya jana lah aku nama nih masjid ini aku mana harus jana rezeki nomplok kan itu dengan ya lumayan beli no kenapa itu model. Nah makanya karena itu ngombe kan ada baru pertanyaan kira-kira selama terteduh di tempat ibadah ada ngamai atau di Malaysia penengke ngombe teh kuino kita dosa ki selama di areda karena ini jelas sih baru ya tentunya bukan batu rarane ini tau ya kan pede batu berarti selama di areda ada nama ibadah keliru hidup maka tidur nang dindik na terpaksa dia pun reda nih kekelewat kan jadi ada baru mengangkat tuan kan nah jadi lagu insyaallah setelah ngereda itu kan ndik na boleh alus salatan karena wareda wa itu lagu selama ini dah badak yang mana ini kupelih deh ini dah badak nah ini kurang lebih. Nah pertanyaan yang kedua ngumbikan ke papa takbir si ruku nungke ruku sujud tuh kayak ini tarang ngucap takbir usah nungke atau ngumbi angane yang menjadi rukun. Jadi takbir dalam sholat itu dua, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Ada takbiratul ihram, takbir pertama usolli fardal maghribi Allahu akbar. Ini adalah takbiratul ihram, ini jadinya wajib tersebut teh. Lagu mau takbir ruku, sujud,
uras dengan 2 sujud. Nah, dan sebagainya. Ini orang takbiratul intiqal. Apa takbiratul intiqal? Takbir sebagai pembada kita gen pindah tiba gerakan berikutnya. Ini hukumnya sunnah. Karena ya sunnah bau ini tersebutnya. Nah, bau ini. Nah, lagu paling abdol aja apa? Sebutnya Allah sallallahu Nah, aku ingat nih muntah gerakan ataupun ucapan bacaan dalam sholat itu nggak ada lo kata, yang penting itu dengan roh cari ini. Nah, ini kurang lebih. Nah, kemudian si kata lu beda lebih juluan gin turun dalam sholat papa teh sujud tuh. Nah, lo kita katutna tuh menu. Memang dalam kitab Bulughul Maram karangan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada itu no. Kedua apa yang dalil? Keduaan. Jadi keduanya si keketut bajulu no. Pada yang dalil. Yang tangannya duluan turun punya dalil. Ini apa yang dalil otak kajun turun. Ini ada dalil itu. Nganu sujud penuh ini. Ini bagus no. Ya, jadi tapi ini linjam jama ya ki mau belempu nono. Jadi nah amun neitai kuatangna si para ulama hiturutna si turun ka katutna. Ini yang dikuatkan sama ulama yang kita mazhab Syafi'i terutama. Jadi caranya kita aja apa? Allah. Ini aja turun. Ini tertib ya. Ini apa? Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik kalau nggak khilaf, juga turun. Membaca caranya Allah. Dan dua akanggo. Dia kedua apa kadu? Muntah sagar dengan aja, insya Allah bau kita ini turun. Lagu mah kelejok-lejok, kalau kayaan aja na sekati no, dan julu turun. Jadi dua apa kadu? Akan angka, waduh udah banyak aneh no, sagar-sagar no, julu turun. Lagu pribadi nih, kita pribadi kadang wahinu kedua kita. Nah, aku muntah salat bareng-bareng aja ini julu. Aku mau salat lebar aja kadang ini pun juga. Kenapa? Genta apa rana? Jadi intinya keduanya ini arah dalilnya. Hanya saja kalau bisa yang sempurna, kenapa ngambil yang kurang? Maka caranya kalau kita yang didahulukan lutut dulu baru tangan. Nah, keramat nikah. Nah, mungkin dijawab. Terjawab pelik karena kira hilang pada ipau tangan ini. Jawab dulu. Ya nanti kita lanjutkan untuk sesi ketiga. Mau dijawab itu pertanyaan lewat HP maupun lewat lainnya Facebook dan WA. Kami mohon Pak Ustaz. Baca oleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ngumbe hukumnya mentawang ngantok dalam sholat. Kedua, apa yang harus kita baca kalau kita lupa rakaat sholat? Kita mohon perjelaskan Ustaz. Yang ketiga, ngumbe hukumnya sholat jarang aluna si husuk polgati. Nah, pertanyaan pertama pada berulang. Ustaz, ngombe hukumnya mentawang ngantuk dalam sholat. Penuki, ngombe hukumnya hendak padam. Ada padam. Jadi mau ngantuk aja kan masih no arah pilihanana. Arti sekedar ngantuk aja masih teguh bergerak. Masih sadar. Tapi kalau udah tidur, ini yang batalin sholat. Marara wah aku no waktu teh ilorang baik udah tadah lu jadi arak wah itu ya. Saya teringat ketika pulang saya dari Mesir ini kebetulan waktu itu nginep di Jakarta, salah satu pondok pesantren Al-Quran di Jakarta. Jadi kebetulan batur itu ngajak.
Jadi kan wajib sembahyang subuh jamaah. Ada satu santri itu saya lihat pas deket ku jamanku ini membayar. Makanya kan tebutang ngaron deh. Sami Allah subuh. Baca kunut di tangannya apa? Ita aja ruku sujud pelabuhan wassalam itu masih lah yang aneh. Ini ngantok kan bukan dan takut baru hukumnya bareng. Mau nangannya juga tanda ini perasa wah ini pulangnya nembayangnya. Ngane yang rapi. Daerah apa aneh? Daerah sujud. Selesai telah aku riri selesai membayang nih. Aku selesai na bro karena esi batur langsung ya berdiri toko lapo salam. Daerah sujud bapak. Jadi mau nawang artinya mau nawang ngane keadaan aja lah yang ngantok hilang jamai no jeung parasa. Padahal poin no jana ke hang ngimpi poin ton makah pipi ini. Lagu mau masih kono jana masih arak pelenana masih sadar masih tahu baca insyaallah. Nah makanya dijelasin di antara perkara yang makruh ini mun sembahyang ndak sembahyang dalam keadaan ngantuk. Yang ngantuk mbike mun ngantuk alu jenena pecah sembahyang apa tindu. Aku mun misale belo masih waktu mari isya misal antara tadah maka bau udah bayang bareh mungkin jam 12 mungkin 12 bayang aku udah tidur balik aku tahajud aku tidur balik aku mau subuh hujan ndak deh rentan ini dengan telat atau misalnya maghrib kalau kecil waktu ini bayang dia buat tidur menangan. Nah kemudian berikutnya selalu berikutnya ngombe ngana modelna amonara ita si lupa dakwaan tagekna si sembayang itu lupa ya rakaat apa tak baca jadi lalu baca tambah rakaat salah terus rakaat lupa itu kering si rakaat maka tambah langsung diulang baca pepe. Nah terus berikutnya ngombe ngana hukum sembayang teh dewa bekul khusyuk tega ngana barangkat yang mana sah selama cukup rukun syarat sholat no gawi teh insyaallah sah. Sekali lagi khusyuk itu anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi dengan sifat hati yang sembayang. Maka muntamelin hanya khusyuk berarti yang sembayang teh insyaallah. Nah gitu. Alhamdulillah penanya lewat HP maupun lewat Facebook sudah dijawab. Semoga pemirsa dan yang bertanya lewat HP yang berada saat ini di rumah semoga terjawab apa yang sudah ditanyakan dan puas ya. Dan kami mohon acara selanjutnya untuk season kedua silakan untuk season ketiga untuk 3 orang lagi. Sila rekan-rekan KKN atau mahasiswa mungkin ada yang ditanyakan silakan ya. Terus 3 orang lagi untuk season ketiga ya. Siapa itu? Terus kasih dinamit ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek kena batal wudhu dalam jauh itu si apa kadang si bejek zaman bersunat no. Dek kena batal wudhu pas saat apa sholat ataupun jauh itu sedangkan ya kan yang bersunat masih. Iya. Terus kedua? Si kedua batas apa wah julus kan kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sila yang kedua untuk season ketiga ini kedua oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe hukumna sedangkan itu wah merari lalu itu midang lalu itu midang sedangkan si pedangin kita ini
Beketahuan ya merari kita pende. Jadi jawab tende apakah jatuh talak apa tidak? Ya terakhir untuk penanya ketiga. Terus yang terakhir untuk sesi ketiga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Apakah surga tempat Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi itu sama seperti surga yang dijanjikan kepada kita oleh Allah? Sekedar itu? Ya. Oh ya. Untuk sesi ketiga, 3 penanya Pak Ustadz. Yang pertama Bapak Ridho ngombe di na batal ke uju atau sholatnya muna lentur si kanak di neman hitanan yang belum sunatan terus disentuh dia ndak batal uju maupun sholatnya. Yang kedua ngombe hukumnya midang lagu dengan si pidangin atau si datengin silaturahim ngakuin di ketuaannya di wah merari aku para dia di iman merari, sedangkan wah merari apakah jatuh talak yang di tempat silaturahim oleh itu apakah jatuh ke talaknya dengan sino ngakuin dirinya di merari, sedangkan dia wah merari. Yang terakhir rekan mahasiswa KKN bertanya, apakah sama surga yang ditempati oleh Nabi Adam dengan surga yang dijanjikan kita sekarang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis? Pada ke surga itu hilang di tindak itu jelasan apakah ia bertingkat itu lain atau dia bertingkat apa berubah ke cat hijau dan cat kuning gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum sholat kita? Apakah tetap kena sah? Pun misalnya bebeak dek neman balik atau dek neman bersunat jauh kita. Jadi ngene, apa na batal wudu teh? Kan wudu selalu kata anaknya. Ini sembahyang. Puna batal wudu teh, mun si nyentui teh dengan nina. Dengan nina ino nina mahram teh lu na batal wudu teh senina teh misal kan nina mahram teh no yang batal nikahkan dia batal wudu teh aku mau nama makan coba itu lah batal apun itulah apalagi mau beak ini mama balik tanah lah inilah batal. Mata lu bukan diulang. Kenapa? Sama-sama laki-laki. Dalam kitab non darah batalin wudu bersentuhan ke cebebeak dengan bersunat darah itu. Pertama. Kedua, pada pertanyaan kedua no, oh ini ngombe hukuman arak dengan lalu midang. Maka tuan ya, pada dikir, ndek ya. Padahal wah yang ngerasa meruk bari kenapa? Ngombeku komino jatuh ke pendino. Amun jelas-jelas peketuanan barino. Wah ida merari ente berarti nikmat merari si maran diri. Jawab pemberi baru hati-hati. Barino berarti jatuh talak dulu ini. Kumbe agak kan berarti ya. Bahasan no ikatan pernikahan syarat iya no ini berarti mereka mutus seolah-olah dia ngakuin seolah-olah dia jerek aja senina akan dah mana lagu ndah terpecah-pecah parandah talak perkara ini kenapa tanya teh pernah itu terjadi ini totak dasar jadi arah tukang ibu goyang isuku pondok pesantren ya pegoyang biasanya senina milu dang le pegoyang itu biasanya pada semua waktu ketuaan ya mereka senina deh nggak si kerja pegoyang jerang kule balik jerang kule balik
Nah pengen dengar apa ada jerang boleh balik. Nah setelah dengar kata-kata ini tok depan kata dengan ini ke talak dengan kumbi ke cerang dah sih nggak ada balik. Nah mulai ini katanya ambigu ini kan mulai ini itu jana ini arana talak ghairu sharih yahtaju ila niyah. Mulai ini modelnya ini butuhan niat. Ndak kepala langsung talak dengan kumbe karena sang niatnya jerang balik masuk tadi dan bilu ketau dek na jerang talak mana aku tak ada ke tentu oleh yang barang dengan ini aku tulak balik anu ya dengan artinya tak ada baca menara perkataan yang sifatnya ambigu seperti itu ndak baca patok dengan Allah. Jadi ketuaan juga apa niat dan niat tentu ketuaannya apa niat ini berniat tentu yang jerang kali balik maksudnya dia ada hidup begitu berarti kan dia talak kan. Nah aku mau perkataan Hebrew aja naruan tadang bega boleh hidup ini karena udah milih dua yang leng jujur betul tuh. Jujur be di mandi deh pada itu. Nah berikutnya pertanyaan terakhir kata lu ngombe itu surga Nabi Adam yang apakah pada kaca surga yang akan kita tempatkan nanti. Nah jadi kalau kita lihat dari apa itu dari penjelasan kitab tafsir ini kan memang surga itu luas luar biasa dan model-model surga itu bertingkat-tingkat modelnya. Jadi ada yang bahasa negara mungkin kayak hotel berbintang 5 ada berbintang 1 ngono-ngono kan. Jadi arah pembahasan kita ini arah baliri balik tembok ngono-ngono. Nah lakukan yang penting kita masuk surga. Nah, tahu. Nah, jadi bagaimana kira-kira? Memang tidak ada penjelasan pasti di kuman baca ya. Tapi kalau kita lihat penjelasan umum pada surga ini lengan lain, sampai the laut pada neraka kenapa sih? Neraka yang kajian neraka binatang pada sih. Nah, jadi insya Allah sama lah. Hanya saja yang membedakan itu tingkatan beda yang berarti si lebih keren ibadah atas si semakin hebat ya atas itu kurang lebih kan hanya tingkatannya aja yang membedakan insya Allah. Nah kurang lebih Mesili reno sa ayah inom berata perinum kan jadi mona itu kan sebagai umpamanya artinya siaran surga ini di dah karena tepat tapre lagu endara sebut surga tapre aku itu kan contoh dah maksud itu gue dah tingkatan gitu jadi surga itu mutai-tai tadi banallahu lahu baitan fil jannah karena kan min yaqut hamra karena kadang riwayatin jadi arah surga itu toh ada jadi tembok permata jadi tembok emas perak tembok kadang itu Bung bikin megah kan. Ya mungkin sekelasnya kita mungkin paling rendah surga mungkin balai si paling mahal paling keren paling rendah surga itu. Apakah lebih dari itu kalau kita lihat-lihat? Nah, jadi bendara tak prejen aku nyontohan aja kita. Artinya surga itu berangnya parahnya tingkatan kan bro. Karena kurang lebih kayak. Saking mana-mana kami barang lasan itu nanti apa dulu. Dia mesti bertingkat no. Wah Ruedi itu malam hari ini ya terakhir untuk sesi berikutnya terakhir nih baru kita tutup. Silakan 3 orang terakhir. Silakan yang berhajat yang ada mau ditanyakan silakan. Terakhir ini 3 orang. Kami mohon para pemuda remaja yang sempat hadir pada malam hari ini
Boy. Nah, jemi. Sari Met. Silakan untuk terakhir Pak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya ini, kan setan itu kan tercipta dari api ya, dan dijanjikan setan itu akan masuk neraka. Sedangkan neraka itu kan api juga nih Pak Ustadz. Bukan motor. Bisa keterbakar. Coba dijelaskan itu Pak Ustadz gimana? Yang kedua dulu supaya alur kita sesuai dengan terus. Yang kedua nanti bisa dijawab sama Pak Ustaz. Di tengah belum ini bertanya nih, di pinggir selatan mewakili banyak, di pinggir utara banyak, yang di tengah belum nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silakan. Apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaan dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Tinggal satu orang, baru ditanya, baru penutup. Untuk tinggal satu orang, Pak RT. Nah, silakan RT. Pak Khairul Razikin, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar cerita ini. Betul menurut-turut telu kali mendeta Jumat peranang kafir itu. Kafir. Yang untuk sesi terakhir Ustaz sebelum ditutup Pak Ustadz, jadi 3 penanya. Pertama, Azmi bertanya bahwa setan itu diciptakan dari api, sedangkan setan itu dijanjikan akan masuk neraka. Wah, jelas dengan nengka dari sekarang masuk neraka. Apakah bisa dia terbakar oleh api tersebut? Sehingga yang dibakar itu api, tempat dibakar itu api juga, gitu ya. Yang kedua, apa rekan KKN kita apa ditindaklanjutin, apa dia jadi makmum sudah selesai imam baca dan segalanya, dan apa dia perbuat? Apakah dia langsungkan bacaannya, apa kalau dia ruku belum selesai bacaannya, apakah diselesaikan dulu bacaannya baru dia ruku juga? Begitu juga sujud dan sebagainya. Yang terakhir, ngombe tetuke, apakah betul itu 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat? Beliau itu atau mereka itu jamaah kita kafir katanya Pak RT ya. Video ke beda Pak Ustaz, telu Jumat yang ngamal dia hadir. Nanya diri ya. Sekian dan terima kasih. Ini pertanyaan keren ini. Nah, ngombe kan yang namanya iblis, setan itu kan tercipta dari api. Nangka kan jelas engkau terakhir yang namanya setan itu di neraka. Api kan jadi ini kisah kita nih. Mana contoh? Kita pandai lah ya. Hakit kulit kan kulit hakit dia masih. Api kan jadi hakit dia masih. Paham ini kira-kira ke? Tak ngaju hakit dia masih. Ketek urut kepelek aja. Munde kita mati dan kita setan. Nah, ada kurang lebih kan. Nah, itu mah apa ya kan ya mantik itu begitu lah kurang lebih. Nah, bagaimana kemudian berikutnya ada pertanyaan. Misalnya imamnya lagi ruku, ruku imamnya, kita lagi masih bacaan. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah ngikutin imam yang ruku ataukah lanjutin bacaannya kita? Mungkin kita sedang baca Fatihah dan lain sebagainya. Kalau kita tidak masuk, artinya barang kita takbir ke imam, Allahu Akbar, barang kita takbir ke imam, samaan kita takbir sama imam, maka nanti kalau imamnya udah ruku, bacaan kita masih belum selesai, lanjutin bacaannya. Ini kalau barangan takbirnya sama imam. Tapi kalau misalnya dia masbuk,
ukurannya itu dia nih datang, imamnya udah mau ruku, Allahu Akbar, setelah Allah ruku langsung imamnya, maka dia belum bisa baca Fatihah atau setengah baca Fatihahnya. Gimana modelnya? Maka kalau modelnya masbuk kayak begitu, lanjut tampil langsung kepada ruku langsung. Ini nang insyaallah. Nah nanti bacaan Fatihahnya imam yang tanggung. Kalau modelnya jadi masbuk seperti itu. Nah, mana kurang lebih kan. Pertanyaan terakhir, apakah benar orang yang ninggalin Jumat itu 3 kali berturut-turut dihitung keluar dari agama Islam? Memang ngenu sebutannya di kitab-kitab sino. Tapi ingat, ini ninggalang Jumat tanpa alasan. Ya buat kan? Ya buat lah. Nah, ya buat baru nih hitungan. Nah. Kan misalnya harap dengan jadi dokter, setiap jalur Jumat dia presiden dengan luntu boleh orang Jumat mau dengan ini modelnya kita kuino mau dengan ini modelnya maka dia nolak salah dokter ini. Kenapa? Nyawa itu dia nak terjual di kios mau nambayang Jumat kan butuh ganti semua. Nah bagi beliau yang tugasnya seperti itu dia nolak umbi jangan adakan dia nabi Jumat misalnya 3 kali berturut-turut karena perkara darurat. Aneh umbi itu jangan. Lalu si maksud tanu ini dengan siabot ke bahasa. Nah sengaja tangan tapi kan. Oh jadi masih terapat ngelagu bukan darah angan tapi katakan. Nah ini baru yang seperti yang tadi lagi seperti pertanyaan Pak RT. Adapun misalnya baru kali dia Jumat dia teh tamal Dino kok dapat RT ini. Jadi nggak ada kurang lebih kan. Nah Allah Taala alam wa ilmuhu atamu aja. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara pengajian rutin kita pada malam hari ini sudah selesai dengan diakhiri dengan penanya season ketiga untuk 3 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama dan kajian apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita pada malam ini menjadi bekal kita, menjadi ilmu pengetahuan kita agar bisa kita lakukan berbuat ibadah sehari-hari dan selamanya. Dan mudah-mudahan bagi penanya yang hadir di majelis kita, rekan-rekan pemuda baik lewat HP, Facebook dan lainnya, mudah-mudahan itu juga menjadi bekal kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita tutup acara ini, Tiang atau saya mewakili Sahibul Bait yang acara pada malam hari ini, yakni Pak Jakir, Bapak Mirza maupun Inanta, Bapu Mirza maupun Basir dan sekeluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya baik dari awal penerimaan penyediaan tempat maupun ala kadarnya, dan inilah yang bisa kami lakukan pada malam hari. Dan mudah-mudahan keluarga Bapu Mirza dan Ina Sainahi ia tetap dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, panjang umur dan murah rezeki. Apa yang dihajatkan dan dinawaitukan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya pribadi mewakili sekaligus kepala dusun Kawil Doelau dan mewakili Bapak RT 02 di tempat kita hadir pada malam ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan pembacaan salawat seperti biasa malam-malam Kamis berikutnya. Tafadhol Ustaz. Miksi le bawa kaduna. Bareng-bareng salawat bareng-bareng istighfar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
Astaghfirullah
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tutup barang-barang sama baca hamdalah adalah kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.